Ya, salam saudara-saudara. Pada pagi hari ini saya akan memberitakan firman Tuhan ya, yang terambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Di sini saya akan membacakannya kepada kalian semua. Hal berdoa. Ayat yang ke-5, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat sama orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada kamu. Lagi pula, dalam doamu, itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata atau doanya ini akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoa demikian: Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, saudara-saudara, di sini kita bisa lihat ya, di latar belakang dari kitab Matius ini ya. Kitab Matius ini adalah khotbah Yesus di bukit ya. Jadi kitab Matius ini adalah khotbah Yesus di bukit. Kita lihat di sini Injil Matius ini ditulis sekitar tahun 60 sampai 65 Masehi. Ya, diyakini ini banyak digunakan oleh jemaat di Syria. Khususnya orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Pada saat itu orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sering menjalankan ibadah seperti sedekah, berdoa dan puasa secara terbuka. Agar apa? Agar dipuji sama orang lain. Yesus mengkritik ibadah ini ya. Yesus mengkritik ibadah ini yang dilakukan ini hanya untuk apa? Hanya untuk mencari pengakuan dan mengajarkan bahwa ibadah yang sejati ini ya harus dilakukan dengan hati yang tulus. Saudara, di sini kita lihat ya. Di sini kita bisa melihat kalimat kunci pada Matius 6 ayat yang ke-5 sampai 13 ini ada tiga ajaran penting yang harus kita lakukan gitu, di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita lihat di sini yang pertama, ada berdoa dengan hati yang tulus, bukan untuk pamer ya. Di sini kita bisa lihat di ayat yang ke-5 sampai yang ke-6, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Ya, di sini kita bisa lihat munafik ini artinya berarti bisa bilang ini apa ya? Orang-orang pada Yahudi kuno itu ya, berdoa ini disuka ya. Mereka tuh suka berdoa di rumah ibadah dan persimpangan jalan. Supaya apa? Supaya mereka ini dilihat sama orang, ya. Mereka ini dilihat sama orang supaya mereka yang berdoa ini kayak lihat sama orang tuh, wah, orang ini sangat suci sekali, mereka sangat taat sekali dalam berdoa gitu loh. Tapi di sini kita lihat itu di ayat yang ke-5, Yesus itu mengkritik orang-orang berdoa dengan maksud untuk pamer, ya, atau menarik perhatian orang lain. Mereka berdoa di tempat-tempat umum atau di depan orang banyak supaya orang itu melihat dan memuji mereka. Di sini kita jelas sekali melihat bahwa Tuhan tuh berkata kepada mereka, sesungguhnya tuh mereka sudah mendapatkan upahnya. Kita lihat di sini upahnya itu apa? Yaitu upahnya itu ya untuk dipuji sama orang lain. Tapi upah untuk di surga nggak ada, kosong. Saudara, di sini saya akan mengajak para saudara untuk melihat contoh nyata dalam Alkitab kita ya. Di sini saya akan mengambil perumpamaan Yesus tentang dua orang yang berdoa di bait Allah ya. Yang seorang Farisi dan seorang pemungut cukai. Kita sama-sama lihat di Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-9 sampai yang ke-14. Oke, di sini saya akan membukanya kepada kalian semua.
Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang diri semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain itu adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepada Kamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang alim, bukan penzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai ini, ya, kita bisa lihat di sini pemungut cukai ini, dia berdoa bahkan jauh-jauh dari bait Allah, ya. Dia berdoa jauh-jauh, bahkan dia tidak berani, ya. Dia tidak berani untuk menegakkan kepalanya ini ke langit, ya. Melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Lalu Yesus berkata apa? "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Jadi di sini kita bisa melihat, ya, bahwa perbedaan antara orang Farisi dan orang pemungut cukai, ya. Kita bisa lihat di sini bahwa orang Farisi ini dia lebih memegahkan diri dia sombong bahwa berdoa, gitu. Berdoa sama Tuhan itu dia sombong. Tetapi kita bisa lihat di sini pemungut cukai ini dia benar-benar dalam kerendahan hati dia, dalam kesungguh-sungguhannya dia minta sama Tuhan untuk pengampunannya dia atas apa yang mungkin dia sudah lakukan. Karena kita tahu ya, pemungut cukai ini pekerjaan yang bisa dibilang jahat, ya. Lalu di sini kita lihat penerapannya. Saudara-saudara, mari kita merenungkan sejenak. Kapan sih terakhir kali kita ini berdoa dengan benar? Ya. Coba kita berpikir, kapan terakhir kali kita berdoa dengan benar? Apakah kita berdoa untuk mencari perhatian orang lain, ataukah kita berdoa untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan? Ya, ini dua hal yang berbeda, teman-teman. Doa yang benar, ya, doa yang benar dimulai dengan niat yang tulus, ya. Mulai dari apa? Niat yang tulus dulu. Ya, niat yang tulus bukan untuk pamer atau mencari pengakuan, ya, bukan untuk mencari pengakuan. Di sini kita bisa lihat berdoa di tempat pribadi di mana hanya kamu dan Tuhan mengetahui isi hatimu. Fokuskanlah hati kita ini untuk berkomunikasi dengannya. Tuhan yang melihat dalam rahasia akan memberikan upah yang tidak tampak oleh manusia. Jadi upahnya cuma kita sama Tuhan aja yang tahu, semua orang lain nggak tahu, karena ya kita nggak perlu itu, kan. Saudara, kita masuk dalam ajaran yang kedua, ya. Di ajaran kedua ini kita bisa melihat di ayat 7-8, berdoa jangan bertele-tele. Di ayat 7-8 ini Yesus itu mengingatkan kita untuk tidak berdoa dengan kata-kata yang bertele-tele, ya. Tuhan itu sudah mengingatkan kita bahwa jangan berdoa dengan bertele-tele, karena ya apa kita berdoa bertele-tele tanpa makna, gitu loh. Nggak ada isinya. Misalnya kayak tahu isi tapi nggak ada isinya, sama aja kita makan tahunya doang, isinya nggak ada. Ini, ya. Lalu di sini bisa kita lihat, dan apabila kamu berdoa, janganlah kamu menggunakan kata-kata yang sia-sia seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doa mereka akan didengar. Yesus di sini mengajarkan kita, saudara-saudara, Yesus mengajarkan kita bahwa panjang pendeknya doa kita ini bukan menentukan kita masuk surga atau enggak, gitu loh. Ya. Kita harus apa, saudara-saudara? Berdoa dengan hati yang tulus, langsung to the point sama Tuhan, gitu loh. Minta apa yang kalian perlukan. Jangan kita bulat sana sini itu atau lalu segala macam. Jangan. Langsung aja kita langsung to the point sama Tuhan, gitu loh. Dengan format yang sudah kita diajarkan, gitu loh. Itu apa? Doa Bapa kami. Nanti kita singgung itu di dalam poin yang ketiga. Dalam sini pembuktiannya apa? Orang yang tidak mengenal Tuhan seringkali berdoa dengan mengulang kata-katanya, ya, atau menggunakan banyak kalimat panjang, ya, untuk memaksa, ya. Tuhan itu bukan mesin ATM kita, gitu. Kita maksa terus. Jadi bukan sebagai pelayan kita, gitu. Ini adalah raja dari segala raja, ya. Jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan itu mendengarkan doa mereka. Tuhan itu sudah mendengarkan. Lalu mereka itu berpikir bahwa semakin banyaknya kata yang diucapkan, semakin besar kemungkinan doa mereka itu didengar. Di sini kita bisa melihat, ya,
Yesus mengingatkan kita bahwa Tuhan itu sudah tahu apa yang kita butuhkan, bahkan sebelum kita memintanya. Ini kita bisa lihat di ayat yang ke-8 ya. Tuhan tidak membutuhkan banyak kata-kata, tapi Tuhan itu membutuhkan hati yang tulus kita. Hati yang benar-benar ingin rindu sekali untuk berdoa kepada Tuhan. Bukan untuk menjadi sebuah kayak formalitas belaka gitu. Enggak, Tuhan tuh nggak minta itu, saudara-saudara. Kita bisa lihat di sini ya. Contoh dari Alkitab itu, doa yang tidak bertele-tele dapat kita lihat pada doa Nabi Elia, ya, di Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 37. Di sini kita bisa melihat bahwa Nabi Elia ini hanya berdoa singkat. Namun apa? Namun itu penuh dengan kuasa, ya, penuh dengan kuasa dan keyakinan. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Tuhan akhirnya segera menjawab doanya dengan api dari langit. Doa yang efektif ini adalah doa yang sederhana tapi penuh dengan iman. Sekali lagi, apakah kita nggak perlu gitu doa panjang? Perlu, nggak apa-apa. Mungkin kita punya pokok-pokok doa masing-masing. Kita bisa doain keluarga kita bisa doain segala macam kita. Itu bisa kita doakan. Tapi balik lagi, ketulusan hati kita, ya, berdoa dengan benar-benar hati yang tulus. Bukan untuk dilihat sama orang tuh, wah doanya bagus banget ya, doa bagus banget, ini pasti orang benar-benar taat sama Tuhan. Tuhan tuh nggak mau gitu, saudara-saudara. Kalau kita bisa lihat di sini untuk penerapannya ya, tidak perlu khawatir tentang panjang atau rumitnya doa kita. Tuhan tuh lebih menghargai doa yang tulus, ya, tadi saya katakan tadi, ya, doa yang tulus dan datang dari mana? Datang dari dalam hati kita, hati yang jujur. Jangan merasa perlu untuk berbicara lama-lama atau mengulang kata-kata ya. Karena Tuhan itu sudah mendengar setiap doa kita, bahkan yang selubung dari dalam hati kita. Bahkan kayak misalnya kita nih nggak tahu mau doa apa, kayak kita permasalahan kita sudah banyak, terus kita kayak bingung mau doa kayak gimana. Jangan khawatir, saudara-saudara, Tuhan itu sudah tahu doa kita. Tuhan itu sudah tahu apa hati yang Tuhan itu sudah tahu, kayak kita nih mau minta apa itu Tuhan sudah tahu. Jadi jangan khawatir, saudara-saudara, akan hal tersebut. Dan kita harus percaya, teman-teman, bahwa Tuhan itu sudah mendengar setiap kata yang kita ucapkan dengan iman. Oke? Sekali lagi apa? Dengan iman. Saudara, di ajaran ketiga, sangat jelas sekali, Tuhan itu mengajar kita apa? Doa Bapa kami ya. Berdoa seperti yang diajarkan Yesus dalam doa Bapa kami, di ayat yang ke-9 sampai yang ke-13. Di Matius 6, ayat yang ke-9 sampai 13. Ya. Yesus mengajarkan kita doa Bapa kami, ya, yang dikenal sebagai doa yang sempurna. Ya, jadi doa Bapa kami adalah doa yang sempurna. Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya kita berdoa, ya, bagaimana seharusnya kita memulai doa kita, apa yang harus kita utamakan, gitu, dan bagaimana kita menyusun permohonan kita di hadapan Tuhan. Doa ini terdiri dari beberapa bagian penting ya. Di sini saya akan kasih tahu kepada teman-teman sekalian. Yang pertama adalah memuji nama Tuhan. Ya, apa itu? Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Lalu yang kedua, memohon supaya kerajaan Tuhan datang. Datanglah kerajaanmu. Yang ketiga, memohon kehendak Tuhan terjadi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lalu yang keempat adalah memohon kebutuhan sehari-hari. Nah, ini baru masuk di permohonan kita sehari-hari ya. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Lalu yang terakhir, memohon pengampunan dan perlindungan. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Nah, ini di sini sudah jelas sekali, saudara-saudara, bahwa Tuhan itu sudah kasih format kita untuk berdoa dengan benar. Yang pertama-tama ini ada apa, teman-teman? Memuji nama Tuhan. Berdoa kita harus memuji nama Tuhan terlebih dahulu, saudara-saudara. Memuji nama Tuhan. Baru yang kedua, memohon supaya kerajaan Tuhan itu datang. Lalu yang ketiga, barulah kita memohon untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah, itu adalah kita sudah dikasih format kita ya. Kita sudah dikasih format sama Tuhan bahwa ya doa ini yang benar. Di sini kita bisa lihat penelitiannya ya. Doa Bapa kami ini mengajarkan kita bahwa doa yang benar dimulai dengan fokus pada Tuhan terlebih dahulu, bukan dari diri kita sendiri ya. Kita bisa lihat di sini bahwa benar tadi di beberapa poin yang saya sudah jelaskan ya, memuji nama Tuhan yang pertama pastinya. Baru setelah itu kita bisa memohon kebutuhan kita sehari-hari. Ya, di sini kita lihat bahwa pertama-tama kita mengagungkan nama Tuhan, meminta agar kehendaknya yang sempurna terjadi, dan baru setelah itu kita menyampaikan kebutuhan kita. Dengan berdoa seperti ini, saudara-saudara, kita mengingatkan diri kita
bahwa hidup kita ini bukanlah untuk memenuhi keinginan pribadi kita saja, gitu, tapi untuk memuliakan Tuhan dan mengikuti kehendak-Nya. Saudara, dalam doa ini Yesus mengajarkan kita untuk meminta pengampunan dan perlindungannya, ya. Meminta perlindungannya dari apa? Dari dosa, serta memohon agar kita tetap hidup dalam kebenarannya. Ini mengingatkan kita bahwa doa itu bukan hanya tentang meminta sesuatu saja, ya, tetapi juga tentang merendahkan diri kita kepada Tuhan, gitu. Bertobat dan terus mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudara, apa yang kita harus terapkan dalam doa ini? Saudara, coba kita belajar bersama-sama berdoa seperti yang Yesus ajarkan, ya. Saat kita berdoa, kita memulai memuji Tuhan, kemudian memohon kehadirannya datang kepada kita. Lalu setelah itu kita baru minta permohonan kita. Jangan hanya berfokus pada kebutuhan pribadi kita saja, tapi ini juga kita harus mengingatkan pada diri kita untuk memprioritaskan Tuhan dan kerajaan-Nya. Doa kita harus mencerminkan hati yang rindu untuk melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di hidup di bumi ini, saudara-saudara. Sekian khotbah saya pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.